Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Rina Rafazakia Harmasta. Saya dari Universitas Pajajaran, jurusan Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam sitrat menggunakan Aspergillus niger. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang asam sitrat menggunakan Aspergillus niger. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu asam sitrat? Yap, asam sitrat merupakan asam organik lemah yang ditemukan pada daun dan buah tumbuhan jenis sitrus. Asam sitrat adalah salah satu perantara metabolisme asam karboksilat yang paling berguna dan penting pada kebanyakan tumbuhan dan hewan. Karena sifatnya yang tidak berbahaya, asam sitrat banyak digunakan dalam sediaan makanan, farmasi, dan kosmetik. Sekitar 70% asam sitrat digunakan dalam industri makanan dan 30% sisanya digunakan dalam industri lain. Saat ini, asam sitrat juga semakin banyak digunakan sebagai monomer untuk pembuatan polimer biodegradable yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi medis. Oke, yang selanjutnya, asam sitrat ini bisa digunakan untuk apa saja sih? Oke, yang pertama, karena sifat pengkelatnya dan tindakan sekwestrasi yang kuat dengan berbagai logam transien seperti besi, tembaga, nikel, kobalt, kromium, dan magnesium, asam sitrat digunakan untuk fitoremediasi logam berat dari tanah yang terkontaminasi dan sedimentasi. Yang kedua, besarnya pemanfaatan asam sitrat pada industri makanan dan minuman karena sifat asam sitrat menguntungkan dalam pencampurannya, yaitu kelarutan relatif menjadi lebih tinggi, tidak beracun, dan menghasilkan rasa asam yang disukai. Kegunaan lainnya yaitu sebagai pengawet, pencegah kerusakan warna dan aroma, menjaga turbiditas, penghambat oksidasi, penginhibit sukrosa, dan yang terakhir sebagai pengatur pH. Mikroorganisme apa saja sih yang bisa digunakan dalam pembuatan asam sitrat ini? Banyak sekali mikroorganisme yang dapat digunakan dalam produksi asam sitrat. Di antaranya ada Penicillium glaucum, Candida olivilla, Aspergillus niger, Aspergillus awamori, Aspergillus nidulans, Hansenula anamola, dan Yarrowia lipolytica. Yap, benar sekali. Aspergillus niger merupakan mikroorganisme utama yang digunakan di industri untuk produksi asam sitrat karena menghasilkan lebih banyak asam sitrat per satuan waktu dan juga kemampuannya untuk memproduksi asam sitrat dari bahan yang murah. Banyak sekali teori yang mengatakan bahwa produksi asam sitrat menggunakan Aspergillus niger dapat menghasilkan rendemen sebesar 70%. Produksi asam sitrat dalam skala besar telah dilakukan hanya oleh jamur Aspergillus niger dalam fermentasi terendam pada tetes tebu, sukrosa, atau sirup glukosa. Dalam beberapa tahun terakhir, proses fermentasi solid state telah mendapatkan perhatian global sebagai alternatif dari fermentasi terendam. Limbah agroindustri dalam bentuk solid state fermentasi secara ekonomi penting dan dapat meminimalkan berbagai permasalahan lingkungan. Pengurangan biaya produksi asam sitrat dapat dicapai dengan menggunakan bahan baku yang lebih murah. Selanjutnya ada jalur metabolisme dari asam sitrat. Ini merupakan siklus metabolisme asam sitrat. Next, bahan baku apa saja sih yang dapat digunakan dalam proses produksi pembuatan asam sitrat? Pertama, ada mikroorganisme yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Aspergillus niger banyak digunakan dalam proses pembuatan ini. Yang kedua ada medium propagasi dari ekstrak tauge, dan yang ketiga medium fermentasi, dan ini juga merupakan banyak yang menggunakan gula pasir dalam proses ini. Ada 4 parameter yang diamati dalam proses ini. Pertama ada pH yang diukur menggunakan pH meter. Kedua ada biomasa, cairan fermentasi disaring menggunakan kertas saring yang telah dikeringkan
dan diketahui bobotnya. Kemudian biomasa dihitung sebagai bobot residu kering hasil penyaringan per mili cairan kultivasi. Yang ketiga, ada gula sisa diukur menggunakan metode DNS dengan mengukur absorbansi menggunakan spektrofotometri visible atau spektrofis pada panjang gelombang 550 nanometer. Yang keempat, yang terakhir adalah total asam. Pengukuran total asam ini bisa menggunakan metode titrasi. Yang selanjutnya ada proses produksi pembuatan asam asetat. Pertama ada pemeliharaan organisme dan biakan Aspergillus niger. Yang kedua ada suspensi. Spora dipanen dari pelat PDA setelah diinkubasi selama 5-6 hari. Yang selanjutnya ada fermentasi keadaan padat atau solid state fermentation. Pertama ada pengadaan dan pengelolaan substrat. Substrat padat yang paling cocok digunakan ini dalam kondisi yang optimal. Dua ada fermentasi SSF. Kelembatan substrat dianalisis menggunakan analisis kelembaban. 50 gram substrat padat dalam 500 ml Erlenmeyer flash diaduk rata dan di autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 45 menit. Substrat diinokulasi dengan suspensi spora yang memiliki 110 substrat, 7 spora, dan kelembapan awal diatur hingga 75%. Selanjutnya ada fermentasi terendam atau SMF. Pertama ada pengadaan dan pengelolaan substrat. Limbah agroindustri yang berbeda seperti APS1 dan APS2 dipilih sebagai media fermentasi karena potensinya untuk digunakan dalam produksi asam sitrat. Tujuan pretreatment termoalkalin adalah untuk membuat gula dapat diakses oleh pertumbuhan jamur dalam metode ini. Selanjutnya ada SMF fermentasi. Untuk SMF yang telah dijelaskan sebelumnya, 3 gram sampel basah dipanen setelah 24 jam dalam kondisi aseptik dan dibagikan dalam 15 ml air suling steril. Ekstraksi asam sitrat dilakukan dengan menginkubasi sampel dalam pengocok inkubator selama 60 menit, 180 rpm dan 25 derajat Celcius. Itu disaring melalui glass wall untuk menghilangkan substrat padat dan miselia jamur. Demikian pula untuk SMF, 5 ml sampel dengan interval regular 24 jam dikumpulkan dalam kondisi aseptik dari setiap ASK dan disaring melalui glass wall untuk menghilangkan partikel padat dan miselia jamur. Selanjutnya ada pengendalian sampel dan yang terakhir ada analisis asam. Sifat konsentrasi asam sitrat ditentukan secara spektrofotometri dengan metode modifikasi dari Maillard dan Bullet. Sampel SSF dan SMF yang diencerkan dengan tepat masing-masing diambil dalam tabung reaksi 1,3 piridin. Ditambahkan isi dicampur secara manual dengan memutar 5,7 ml asetat anhidrida ditambahkan ke tabung reaksi. Isinya dicampur lagi dengan berputar-putar dan segera ditempatkan dalam suhu konstan yaitu 22 derajat Celcius dan diinkubasi selama 30 menit. Konsentrasi asam sitrat ditentukan dengan mengacu pada kurva standar untuk konsentrasi asam sitrat. Konsentrasi asam sitrat dinyatakan sebagai gram per kilogram. Berat kering untuk fermentasi substrat padat dan gram per liter untuk fermentasi terendam. Selanjutnya ada faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi dalam proses produksi asam sitrat ini? Yang pertama ada pH, konsentrasi nutrisi media, dan waktu fermentasi. Yang selanjutnya ada strategi peningkatan produksi. Strategi peningkatan produksi ini berkaitan secara langsung dengan faktor yang dapat mempengaruhi dalam proses produksi asam sitrat ini. Oke, yang pertama ada pH merupakan indikator penting dalam produksi asam sitrat. pH akan menurun jika terbentuk asam sitrat.
Pada kultivasi cair, nilai pH menurun sampai 3 pada akhir kultivasi. Produksi asam sitrat ditunjukkan dengan nilai total asam. Selanjutnya ada waktu. Semakin lama waktu fermentasi yang berlangsung, maka kadar nutrisi yang terkandung dalam media akan semakin habis dan kadar gula sisa yang ada dalam media akan semakin menurun. Hasil pengamatan menunjukkan semakin tinggi jumlah biomasa yang dihasilkan, maka akan menurunkan jumlah asam sitrat. Dan yang terakhir adalah konsentrasi nutrisi pada media. Produksi asam sitrat akan terus meningkat sampai nutrisi yang terkandung dalam media habis. Jika nutrisi yang terkandung dalam media habis, maka mikroba akan menghentikan fase eksponensialnya dan akan berubah menjadi fase stasioner, kemudian fase kematian. Semakin tinggi konsentrasi nutrisi dalam media yang digunakan, maka akan didapatkan konsentrasi atau rendemen produk yang tinggi. Semakin tinggi konsentrasi nutrisi, maka jumlah asam sitrat yang diperoleh juga akan semakin tinggi. Oke, yang terakhir nih, ada potensi penjualan asam sitrat di Indonesia. Berpotensi nggak sih sebenarnya asam sitrat ini di Indonesia? Nah, asam sitrat merupakan salah satu produk komersial yang penting di dunia maupun di Indonesia. Di Indonesia, 65% konsumsi asam sitrat berada di industri makanan dan minuman, 20% berada di industri deterjen rumah tangga, dan sisanya berada di industri tekstil, farmasi, kosmetik, dan lainnya. Besarnya pemanfaatan asam sitrat pada industri makanan dan minuman menjadikan asam sitrat potensial sekali nih jika dipasarkan di Indonesia. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah memperhatikan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari awal penyampaian sampai akhir penyampaian tadi. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut terkait asam sitrat ini, bisa banget langsung komen di bawah ini. Terima kasih.